Tidak pedulian negara terhadap hak-hak sipil orang-orang Kristen, khususnya dalam rangka beribadah. Tidak tegas untuk menjalankan kebijakannya, dan yang kedua tidak tegas untuk memberi pelajaran publik atas kasus yang ada. Ya, kita kembali lagi di Poles bersama dengan Pendeta Gomar dan juga Bung Beka. Tadi kita sempat membahas tentang kebohongan negara nih. Dan teringat pula saya terhadap surat PGI yang terakhir di 6 Oktober yang salah satu statementnya begitu kuat ya, mengatakan bahwa kita dalam arti ini warga gereja, salah satunya yang selama ini menjadi korban pelarangan untuk beribadah, demikian juga rumah ibadahnya ditutup ataupun juga diberikan penghentian izin atasnya. Bilanglah bahwa kita ini bukan anak kelas 2 atau yang dianggap nomor sekian. Semua sama rata di hadapan hukum dan sebagai warga negara itu sendiri. Ini apa yang sebenarnya di belakang itu yang mau disampaikan, Pak? Ada bahasa apa sebenarnya di balik pernyataan kami ini bukan anak nomor sekian gitu di negara ini? Ya, selama ini kan berbagai kasus-kasus yang disebutkan oleh Bung Beka tadi sudah kita laporkan kepada negara. Dalam perjumpaan dengan Presiden pun ini berkali-kali menjadi bahan percakapan gitu. Secara tertulis juga kita sudah menyurati, baik Presiden, Kapolri, Mendagri, Menteri Agama, semua sudah kita surati. Dan kita katakan, gereja-gereja itu berupaya memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, termasuk dalam hal beribadah. Berupaya mengurus izin mendirikan rumah ibadah, tetapi tidak berhasil. Banyak sekali hambatan yang dialami oleh warga gereja dalam memperoleh izin mendirikan bangunan ini. Jadi kita memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam peraturan bersama Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Tetapi, nah ini lagi-lagi pemerintah daerah setempat selalu bersembunyi di balik masyarakat, gerombolan sesungguhnya, sehingga tidak memperoleh izin. Dan beberapa kasus izin sudah dapat, pembangunan mulai berjalan, tetapi tetap juga tidak bisa terlaksana pembangunan, diganggu oleh gerombolan itu. Dan pemerintah yang memberi izin itu mendukung gerombolan yang tidak setuju itu. Dan ini berkali-kali kita laporkan, tahunan loh, bukan 1-2 kali. Artinya kejadiannya itu terus berulang di berbagai tempat. Dan masalahnya sebenarnya di mana sih, Pak? Nah, masalahnya ketidaktahuan atau keperpihakan sebenarnya. Pertama, kalau saya bisa sampai kepada kesimpulan ketidakpedulian negara. Ini saya tiba pada kesimpulan itu, ketidakpedulian negara terhadap hak-hak sipil orang-orang Kristen, khususnya dalam rangka beribadah. Nah, karena tidak memperoleh izin mendirikan bangunan kan, karena beribadah itu sebuah keharusan, ya mereka beribadah di rumah. Akhirnya ruko juga jadi pilihan termudah. Betul. Menyewa ruko dan terus terang saja, kalau saya bisa sampai kepada kesimpulan ketidakpedulian negara. Ini saya tiba pada kesimpulan itu, ketidakpedulian negara terhadap hak-hak sipil orang-orang Kristen, khususnya dalam rangka beribadah. Nah, karena tidak memperoleh izin mendirikan, itu sebetulnya kembali surat tadi dilatar belakangi dengan itu. Sehingga kita katakan, kami ini bukan warga negara kelas 2 loh. Warga gereja sudah ada di Indonesia ini sebelum Indonesia merdeka dan ikut memperjuangkan kemerdekaan. Warga gereja ikut membangun negeri ini gitu loh. Sama seperti warga negara yang lain, yang beragama lain gitu. Ya, secara konstitusional memang begitu ya, tidak ada kelas kedua, ketiga dan sebagainya gitu.
Nah, sementara kalau kita kembali pada konstitusi, sebetulnya kan soal jaminan ini udah clear ya sebetulnya ya. Betul. Selain Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 gitu. Iya. Nah, kalau temuan dari teman-teman Komnas itu sebetulnya apa sih yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita, Mas? Gitu. Betulkah memang negara itu tidak memiliki kepedulian terhadap hak sipil warga kelas kedua sebagaimana disebut oleh Pendeta Gomar, atau Iya. Sekalian tambahkan Iya. dengan kebohongan negara gimana Stu? Iya. Sebenarnya begini. Setuju Yang nggak? pertama, tentu saja bukan hanya teman-teman Kristen saja yang mengalami Iya. pelarangan atau pembatasan ibadah atau kemudian pembubaran ibadah. Iya. Betul. Di beberapa daerah juga yang kemudian mayoritas Islam, umat Islam lainnya juga dapat tindakan diskriminatif. Teman Artinya Syiah, ya, Ahmadiyah, ya betul. Atau juga bahkan ada beberapa teman Muhammadiyah juga dapat pembatasan, pelarangan pendirian rumah ibadah begitu di beberapa, ada satu daerah begitu, terus ada di daerah lainnya dengan kasus yang hampir sama begitu. Atau malah di beberapa daerah tertentu orang-orang Kristen di daerah tertentu yang merasa diri mayoritas akhirnya Juga membalas, melarang. Iya, Ya. betul. membuat Itu. umat Islam juga sulit mendirikan Betul. rumah ibadah. Jadi sifat balas membalas Iya. ya. Iya, itu fenomena yang ada di Indonesia. Gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan soal yang tadi ditanyakan, begini, sumbernya saya kira memang ketidaktegasan negara. Artinya ketidaktegasan itu ada dua perspektif. Yang pertama, tidak tegas untuk menjalankan kebijakannya, dan yang kedua tidak tegas untuk memberi pelajaran publik atas kasus yang ada. Artinya Kalau saya bisa sampai kepada kesimpulan ketidakpedulian negara. Ini saya tiba pada kesimpulan itu, ketidakpedulian negara terhadap hak-hak sipil orang-orang Kristen, khususnya dalam rangka beribadah. Nah, karena tidak memperoleh izin mendirikan bangunan, kan karena beribadah itu sebuah keharusan, ya mereka beribadah di rumah. Oke. Akhirnya ruko juga Ya. jadi pilihan termudah. Betul. Menyewa ruko, dan terus terang saja kalau saya bisa sampai kepada kesimpulan ketidakpedulian negara. Ini saya tiba pada kesimpulan itu, ketidakpedulian negara terhadap hak-hak sipil orang-orang Kristen, khususnya dalam rangka beribadah. Nah, karena tidak memperoleh izin mendirikan. Ada bias ideologi keagamaan, misalnya karena aparat itu sebagian besar mungkin dia ya seperti mayoritas pada umumnya gitu ya yang lain, sehingga ketika dia menghadapi kasus-kasus diskriminasi, intoleransi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan akidahnya, ya akhirnya para ASN itu termasuk aparat keamanan, ya dia cenderung untuk ini. Itu kan yang terjadi misalnya seperti kasus Ciketse ya, Ahmadiyah kan itu kan. Jadi memang ada pergeseran itu, dalam pengertian ada pergeseran nilai personal yang menjadi latar belakang ketika aparat negara mau bertindak. Gitu. Kami melihat ada fenomena itu, meskipun mereka selalu membungkusnya bahwa ini demi harmoni, demi keselarasan, Win-win solution. dan Ya. win-win solution. Nah, celakanya kemudian win-win solution atau harmoni itu dimaknai bahwa yang lebih sedikit jumlahnya yang harus ngalah. Gitu. Daripada kemudian mayoritas itu marah, yang sedikit yang ngalah. Nah, ini yang kemudian menular, saya kira. Menular tadinya hanya ke aparat penegak hukum saja, kemudian menular kepada ASN misalnya, aparat pemerintahan segala macam. Itu yang terjadi fenomenanya. Terus terkait dengan kebohongan atau tidak, sebenarnya ya tentu saja kalau kita melihat dari laporan yang ada dengan fakta di lapangan, itu kita tidak bisa memungkiri memang ada kesenjangan. Artinya yang dilaporkan dengan yang terjadi ya beda sekali. Beda sekali gitu. Semua orang bisa merasakan bahwa eksklusivisme beragama yang sekarang ini muncul ditambah dengan ada ujaran kebencian, ada hoax,
terus campaign di sosial media yang sangat masif, memperlebar atau bahkan memperburuk situasi yang ada. Gitu. Celakanya pemerintah tidak punya strategi tegas atau khusus menghadapi fenomena-fenomena ini. Main tabrak saja misalnya pakai undang-undang ITE. Gitu. Ada penistaan agama lah, terus kemudian soal pemberangusan, kebebasan berekspresi, berpendapat. Nah, seperti itu saya kira ini jadi bukan hanya PR kita sebenarnya, ini PR negara. Gitu. Karena apa? Masyarakat sipil, gereja atau bahkan komunitas ormas agama lain itu juga sudah tidak kurang-kurang upayanya. Tapi ini soal negara. Negara ini punya kekuasaan, punya kewenangan sampai kemudian membatasi orang, menghukum orang juga ada. Gitu. Harusnya dipakai itu. Gitu. Nah, Pak Pendeta, kalau itu disebut sebagai PR negara gitu ya. Selama ini kan kita, terutama kalangan aktivis, pegiat kebebasan beragama, itu kan sudah terlalu sering juga kan mengingatkan pemerintah untuk on the track lah kira-kira begitu ya, terkait dengan penegakan hukum, penegakan hak sipil warga negara gitu. Tapi kenapa itu terulang terus gitu? Ya, itu yang saya sebutkan tadi, kita tidak memiliki negara yang kurang peduli atau tidak peduli, atau istilah Bung BK tadi kurang tegas gitu. Nah, kita sebetulnya menginginkan tokoh-tokoh negarawan di bangsa ini yang berjalan berdasarkan konstitusi gitu. Karena konstitusi menjamin bahwa otoritas negara untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini, negara punya alat pemaksa. Ada alat pemaksa yang diberi otoritas oleh hukum untuk digunakan oleh negara menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Dan dunia sebetulnya bisa belajar, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh dunia. Saya teringat ada 2 kasus di Amerika yang sangat relevan dengan ini. Misalnya tahun 50-an itu Presiden Eisenhower, kalau Anda masih ingat kasus itu. Mahkamah Konstitusi tahun 57, Mahkamah Konstitusi Amerika sudah memutuskan bahwa pendidikan yang segregatif itu inkonstitusional. Sudah diputuskan. Dan Gubernur Arkansas membela sekolah kulit putih. Dia pakai tentara untuk mengawal sekolah kulit putih itu supaya orang kulit hitam tidak boleh masuk ke sekolah itu. Bayangkan, Gubernur Arkansas mengawal. Apa yang dilakukan oleh Eisenhower? Dia kirim tentara nasional. Dia kirim tentara nasional untuk menghadapi tentara gubernur itu. Itu dia lakukan karena udah keputusan Mahkamah Konstitusi. Bayangkan Bogor, Yasmin sudah keputusan Mahkamah Agung dan dilecehkan, negara presiden diam saja. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Anda bisa katakan itu tahun 50-an, oke. Contoh yang paling akbar, yang paling baru tahun 2010. Itu orang mau bangun masjid di Ground Zero, bekas ledakan Ground Zero, Ground Zero di bekas ledakan menara kembar di New York itu. Dan masyarakat Muslim di sekitar situ mau membangun masjid di Ground Zero itu. Ada survei yang mengatakan masyarakat New York keberatan. Orang-orang New York keberatan membangun itu dan masyarakat demo. Obama tampil, dia katakan umat Muslim di negeri ini dimanapun berhak untuk membangun rumah ibadah, dan dia menempatkan dirinya paling depan untuk memungkinkan pembangunan masjid itu terjadi di tengah-tengah protes banyak orang karena konstitusi. Nah, ini yang kita tidak temukan di negara kita ini. Ada konstitusi yang menjamin, memberi otoritas kepada negara, tidak dilaksanakan hanya karena ancaman dari kelompok-kelompok gerombolan yang intoleran. Krisis di dalam kepemimpinan kita ya, para pemimpin kita. Kalau seandainya ada pemimpin, karena sejauh ini sih tokoh-tokoh yang kita coba endorse dan bahkan kita pilih sebagai kepala negara, sebagai kepala daerah dan seterusnya, sebagian di mana kasus-kasus itu terjadi, selama ini kita pikir itu sudah nasionalis, sangat inklusif, dan lain sebagainya. Apakah memang tokoh-tokoh ini atau orang-orang ini memang sudah nggak bisa berbuat banyak di tengah-tengah lingkaran yang sebenarnya sudah sangat benang kusut ya untuk bisa memajukan
toleransi dan kehidupannya umat beragama yang rukun itu. Iya, sebenarnya begini, kalau saya melihat ada yang salah ketika hak konstitusional itu dijadikan komoditas politik. Akhirnya itu kuncinya. Artinya ketika ngomong hak konstitusi itu kalau dalam tata kelola pemerintahan itu harus yang paling atas. Sementara politik itu ada di level berapa di bawahnya. Oke. Politik itu tidak boleh mengganggu namanya hak konstitusi ini, bahkan dijadikan komoditas politik. Misalnya kalau dia terpilih kemudian dia akan membangun rumah ibadah segala macamnya gitu. Nggak boleh seperti itu gitu. Karena akibatnya akan diskriminatif. Akibatnya akan sangat diskriminatif. Itu yang kedua kemudian bahwa kita itu memang politisi-politisi yang kemudian bisa mengayomi semua pihak, semua kalangan itu semakin defisit. Semakin kurang lah ya jumlahnya kalau kita ngomong jumlah. Terus kemudian perspektifnya juga semakin memang semakin apa ya, sektarian, belum sampai ke sektarian sebenarnya, tetapi memang ada sekat-sekat yang itu tidak bisa diganggu gugat gitu, oleh publik gitu. Bahwa ini kaitannya dengan janji kampanye, dengan latar belakang dia berangkat dari mana, dari ormas mana, segala macam, dari suku mana, segala. Ini realitas yang ada gitu. Dan yang terakhir saya ngelihatnya juga begini, kita ini lebih banyak berkutat kepada hal-hal yang praktis yang itu dampaknya bisa cepat dirasakan dibandingkan dengan membangun sesuatu yang fundamental untuk kepentingan jangka panjang. Ketika founding fathers kita bicara Indonesia ini kan bicaranya 200-500 tahun ke depan begitu. Begitu. Nah, sayangnya sekarang ini ya apa yang saya lakukan, apa yang bisa saya dapat besok begitu. Tidak lagi ngomong bangunan peradaban dunia itu ke depannya seperti apa begitu. Ini lebih ngomong soal politik praktis. Saya ngomong yang sekarang ini seperti apa, besok dapat apa gitu. Popularitas, terus kemudian soal suara itu, atau bahkan soal kekuasaan yang bisa dibagi-bagi di lingkaran sekitar. Dan yang namanya narasi politik hari ini A, besok bisa B ya. Betul. Dan bahkan sampai dengan Z. Betul. Oke, ini sangat menarik untuk kita kupas lagi, kita poles lagi sampai licin. Dan kita akan kembali lagi pada part ketiga atau sesi ketiga. Oleh karenanya Sobat Poles, harapannya bisa mengikuti part berikutnya.